6 hari, cuma butuh 6 hari loh. Konflik yang tadinya kelihatan cuma antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, sekarang meledak jadi krisis regional yang luar biasa besar. Ini bukan lagi sekedar serangan udara biasa, bukan. Ini udah jadi api yang menjalar kemana-mana dan semua orang ikut terseret ke dalamnya. Di balik semua strategi dan manuver politik ini, ada harga yang harus dibayar. Dan harganya itu nyawa manusia. Angkanya, jujur aja, bikin merinding. Media pemerintah Iran melaporkan lebih dari 1.000 nyawa melayang dan 6.000 lainnya terluka. Dan itu cuma dalam 5 hari pertama. Coba Anda bayangkan, itu artinya ratusan orang jadi korban tiap hari. Oke, untuk ngerti gimana api ini bisa menyebar begitu cepat, kita harus lihat langsung ke sumbernya. Yuk kita mulai dari pusatnya dulu. Gimana sih kondisi di dalam Iran sendiri? Menurut klaim dari Iran, perang ini tuh nggak pandang bulu. Mereka bilang targetnya bukan cuma militer, tapi juga warga sipil. Puluhan lokasi non-militer disebut hancur, mulai dari rumah sakit dan sekolah sampai ke jantung budaya mereka. Pasar besar Teheran yang ikonik dan Istana Golestan yang bersejarah. Jadi ini bukan lagi sekedar serangan ke gedung, ini serangan ke jantung dan jiwa bangsa mereka. Nah, di tengah kekacauan perang kayak gini, di dalam negeri sendiri ada perebutan kekuasaan yang memanas. Muncul satu nama yang kuat banget sebagai calon penerus pemimpin tertinggi, Mujtaba Khamenei, yang notabene putranya sendiri. Kuncinya apa? Tentu aja dukungan dari Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, kekuatan militer dan ekonomi paling dominan di Iran. Siapapun yang dapat restu dari IRGC, ya dialah yang bakal pegang kendali. Simple. Api konflik ini ternyata nggak berhenti di darat aja. Sekarang kita geser fokus kita. Kita lihat gimana pertempuran ini meluas sampai ke lautan, mengubah perairan internasional jadi medan perang yang baru. Jauh banget dari Teluk Persia loh, tepatnya di Samudra Hindia dekat Sri Lanka. Sebuah kapal selam AS kabarnya menenggelamkan fregat Iran IRIS Dena. Ini sinyal yang jelas banget. Medan perangnya sekarang udah nggak ada batasnya lagi dan konfrontasi ini udah jadi urusan global. Oke, sebelum kita lanjut, ada satu tempat yang harus kita bahas. Tempat ini kecil di peta, tapi dampaknya, wah, raksasa. Namanya Selat Hormuz. Jalur pelayaran yang sempit ini adalah urat nadi energi dunia. Bayangin aja, hampir 1/5 pasokan minyak dunia lewat sini tiap hari. Kalau jalur ini macet aja, ekonomi dunia bisa langsung goyang. Dan terjadilah hal yang paling ditakutkan semua orang. IRGC ngeluarin pengumuman yang bikin seluruh dunia gempar. Selat Hormuz ditutup. Cuma 4 kata, tapi dampaknya langsung terasa di mana-mana. Semua lalu lintas kapal tanker berhenti total dan dunia seketika panik. Karena sekarang harus menghadapi ancaman krisis energi global. Penutupan Selat Hormuz ini bukan akhir dari cerita. Malah ini baru pemicunya aja. Efek dominonya langsung berasa. Dan negara-negara tetangga Iran pun cepat atau lambat ikut terseret ke dalam kekacauan ini. Tentu aja yang pertama kena imbas ya Arab Saudi, saingan beratnya Iran. Ketegangan di Riyadh langsung naik level setelah ada insiden drone yang nyaris kena area dekat kedutaan AS. Ini udah kayak pesan ancaman yang nggak bisa diabaikan. Qatar ini menarik. Mereka coba main aman, main di dua kaki. Di satu sisi mereka evakuasi warganya dari dekat kedutaan AS buat jaga-jaga. Tapi di sisi lain, diplomat mereka sibuk banget ngontak Iran, nyari cara biar krisis ini nggak makin parah. Ancaman ke pasokan energi dunia makin jadi nyata nih. Kuwait ngelaporin ada ledakan dekat kapal tanker mereka. Ini ngirim gelombang kejut lagi ke pasar minyak. Dan seolah-olah ngasih tahu kalau nggak ada lagi jalur pelayaran yang benar-benar aman. Di Irak, situasinya juga nggak kalah panas. Ada serangan drone yang kena gedung dekat Bandara Erbil. Sementara itu, di utara, pasukan Kurdi yang kita tahu sekutu penting AS dilaporin udah siaga tempur penuh. Irak sekali lagi jadi arena proksi. Nah, ini dia. Tangan panjang Iran di kawasan itu, Hizbullah, juga ikut-ikutan bergerak. Baku tembak pecah di seluruh Lebanon, termasuk di ibu kotanya, Beirut. Ini nunjukin gimana Iran pakai sekutu-sekutu non-negaranya, atau yang sering disebut proksi, buat buka front baru dan nyeret Lebanon lebih jauh ke dalam konflik. Dan disinilah situasinya jadi sangat-sangat berbahaya. Sebuah rudal balistik Iran berhasil dicegat di atas wilayah Turki. Ingat ya, Turki ini bukan negara sembarangan. Mereka anggota NATO. Artinya apa? Konflik ini sekarang udah ngetuk pintu aliansi militer terkuat di dunia. Risikonya jadi eskalasi global yang drastis. Jadi, gimana sih peta kekuatan militernya sekarang?
Kalau kata pejabat-pejabat barat, militer Iran udah kena pukulan telak. Di udara, ceritanya lebih jelas lagi. AS dan Israel sekarang praktis menguasai langit. Maksudnya, pesawat tempur mereka bisa terbang bebas kemana aja di atas Iran, hampir tanpa ada perlawanan berarti. Pertempuran ini kan gak cuma soal rudal dan pesawat tempur ya. Yuk, sekarang kita lihat dampaknya di panggung politik global. Di sana, perang kata-kata dan manuver diplomasi juga gak kalah sengit. Justifikasi resmi dari Gedung Putih tuh sebenarnya simpel dan jelas. Menurut mereka, ini tuh operasi pencegahan. Tujuannya, 1. Hentikan ambisi nuklir Iran. 2. Lumpuhkan kekuatan militernya sebelum jadi ancaman yang lebih besar lagi. Tapi ada jurang yang besar banget antara apa kata pemerintah dan apa kata rakyatnya. Sebuah jajak pendapat dari Reuters/Ipsos ngasih gambaran yang jujur aja cukup mengejutkan. Cuma sekitar 1/4 warga Amerika yang setuju sama serangan ini. Mayoritasnya justru menentang. Meskipun publiknya nolak, di Washington ceritanya beda. Pemerintah berhasil memenangkan pertarungan politik penting di Senat. Intinya, mereka dapat lampu hijau buat lanjutin perang ini tanpa harus minta persetujuan dari Kongres lagi. Di tengah semua ini ada pemain besar lain yang mulai angkat bicara. Tiongkok. Mereka secara terbuka menuntut penghentian segera semua aksi militer. Ini jelas nambah tekanan diplomatik yang nggak main-main buat Washington. Jadi, gini situasinya. Satu kawasan diambang kehancuran, negara-negara besar saling berhadapan, dan perang yang terus meluas tanpa ada tanda-tanda bakal berhenti. Pertanyaan terbesarnya sekarang, siapa atau apa yang bisa memadamkan api ini sebelum semuanya hangus terbakar?